semua. Hari Minggu ini hari Minggu Lekare, hari Minggu sukacita dalam masa Prapaskah. Renungan saya diinspirasi oleh bacaan Injil yang cukup panjang yang baru saja dibacakan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah penyembuhan orang buta sejak lahir dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, para murid mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan ini mencerminkan cara berpikir religius yang sangat umum dalam kehidupan manusia. Ketika melihat penderitaan, manusia hampir selalu mencari kesalahan di baliknya. Jika seseorang sakit, gagal, atau mengalami keterbatasan, kita mudah berpikir bahwa pasti ada dosa yang menjadi penyebabnya. Cara berpikir seperti ini dikenal sebagai teologi retribusi. Dalam teologi retribusi, hidup dilihat seperti sebuah hukum sebab akibat. Yang baik diberkati, yang jahat dihukum. Jika seseorang menderita, maka ia pasti bersalah. Logika ini tampak rapi dan terasa adil, tetapi seringkali logika ini justru melukai. Tanpa sadar, kita menjadi hakim atas penderitaan orang lain. Kita menganggap hidup bisa diukur dengan hitungan dosa dan pahala, sehingga ketika ada yang menderita, naluri pertama kita adalah mengadili, bukan mengasihi. Kita sering melihat pola ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang jatuh, orang sibuk mencari siapa yang salah. Ketika seseorang gagal, orang sibuk mencari kesalahannya. Ketika seseorang menderita, orang sibuk bertanya, siapa yang mesti atau harus disalahkan? Dan tren ini seringkali digunakan oleh banyak pendoa, dukun religius untuk mencari sebab dan menyalahkan orang lain dengan mulai menduga-duga bahwa orang ini dibuat oleh orang itu. Kita menghabiskan banyak energi untuk mengadili, tetapi sangat sedikit energi untuk menyembuhkan. Kita sibuk mencari penyebabnya, tetapi lupa mencari jalan keluar bagi penderitaan itu. Yesus mematahkan cara berpikir ini. Ia berkata dengan sangat jelas bahwa kebutaan orang itu bukan karena dosanya dan bukan juga karena dosa orang tuanya. Dengan kata ini, Yesus menolak keyakinan bahwa setiap penderitaan adalah hukuman dari Allah. Inilah momen penting. Penderitaan tidak selalu berarti kegagalan manusia di mata Allah. Sebaliknya, disinilah rahmat Allah bisa hadir dengan cara yang lembut dan mendalam. Dari kisah ini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika seseorang lahir buta, apakah itu berarti Allah gagal dalam mencipta? Apakah kebutaan merupakan tanda bahwa ciptaan Allah tidak sempurna? Kitab suci sejak awal justru mengatakan sebaliknya. Dalam kitab Kejadian bab 1, Allah melihat segala yang dijadikannya dan mengatakannya sungguh amat baik. Setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki martabat yang utuh. Karena itu, tidak ada manusia yang kehilangan nilainya hanya karena keterbatasan tubuhnya. Dalam refleksi teologi yang lebih dalam, disabilitas,
kecacatan, keterbatasan fisik bahkan dapat dipahami sebagai bagian dari keragaman ciptaan Allah. Dunia ciptaan tidak pernah seragam. Ada berbagai bentuk tubuh, kemampuan, dan cara manusia menjalani hidup. Keragaman ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak selalu harus mengikuti satu pola kesempurnaan fisik tertentu yang dipatokkan oleh manusia. Yang sering menjadi masalah bukanlah tubuh manusia, tetapi cara manusia menilai tubuh. Lebih jauh, keterbatasan manusia tetap membahasakan imago Dei, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Meski fisik terbatas, manusia tetap menampakkan gambar Allah melalui martabat, jiwa, dan kapasitas untuk mengasihi. Namun, penyakit yang merusak tubuh, penderitaan yang menghancurkan hidup, atau kelemahan yang membuat manusia terluka tidak pernah dikehendaki Allah sebagai tujuan. Karena seringkali kita melihat bahwa Tuhanlah yang menghendaki hal itu terjadi. Hal-hal ini lebih tepat dipahami sebagai tanda bahwa dunia yang kita hidupi sekarang adalah dunia rapuh, bukan karena Allah gagal, melainkan akibat pilihan manusia. Awalnya Allah menciptakan dunia dalam harmoni. Manusia dan ciptaan hidup dalam keseimbangan. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana yang dikisahkan dalam Kejadian 3:17-19, maka apa yang terjadi? Dengan susah payah engkau manusia akan mencari rezekimu dari tanah itu, karena engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Di sini tubuh manusia menjadi rapuh, alam menjadi rentan, dan hidup menjadi tidak stabil. Rasul Paulus menggambarkan keadaan ini dengan jelas dalam Roma 8 ayat 22. Seluruh ciptaan mengeluh dan menantikan pembebasan. Dunia yang kita hidupi sekarang adalah dunia yang terluka, dunia yang menunggu pemulihan. Kerapuhan dunia bukanlah ciptaan Allah, tetapi konsekuensi kebebasan manusia. Allah menciptakan dunia yang baik, tetapi dunia yang baik itu kini hidup dalam kondisi rapuh. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah tidak mencegah manusia jatuh dalam dosa sejak awal? Mengapa Allah tidak menghalangi penderitaan dunia? Disinilah iman Kristiani berbicara tentang misteri kebebasan manusia. Allah menciptakan manusia bukan sebagai robot yang disetting untuk taat, melainkan makhluk yang bebas untuk mencintai. Dan cinta sejati selalu membutuhkan kebebasan. Tanpa kebebasan, tidak ada cinta yang sungguh-sungguh. Kebebasan memang membawa risiko, membuka kemungkinan untuk memilih yang baik, tetapi juga untuk menolak yang baik. Allah menghormati kebebasan manusia bukan karena ia menghendaki dosa, tetapi karena ia menghormati kasih yang bebas itu. Kisah iman tidak berhenti pada kejatuhan manusia. Disinilah teologi rahmat menjadi penting. Jika teologi retribusi melihat penderitaan sebagai hukuman, teologi rahmat melihat hidup sebagai ruang di mana Allah bekerja bahkan di tengah luka dunia. Allah tidak meninggalkan dunia yang terluka. Justru di tengah kerapuhan, rahmat bekerja dengan cara yang sering tak terduga, mengubah keterbatasan menjadi peluang dan penderitaan menjadi medium penglihatan rohani. Kisah orang buta hari ini menjadi gambaran yang jelas. Keterbatasan orang itu bukan hukuman dosa. Justru dalam keterbatasan itu karya Allah nyata. Rahmat Allah membuka matanya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani.
Awalnya ia berkata, itu orang yang bernama Yesus yang menyembuhkan saya. Kemudian dia katakan, dia seorang nabi. Dan akhirnya ia mengakui, aku percaya Tuhan. Ini perjalanan iman dan juga perkembangan pengetahuan mengenai Allah. Sebaliknya, mereka yang secara fisik sempurna mengalami kebutaan rohani. Mereka melihat mujizat tetapi tidak percaya. Mata sehat, hati tertutup. Inilah ironi besar, yang buta akhirnya melihat, yang merasa melihat justru menjadi buta. Inilah manusia yang hidup di tengah terang, tetapi tetap berjalan dalam kebutaan. Kisah ini menjadi cermin bagi kehidupan rohani kita, terutama dalam masa prapaskah ini. Ada yang tetap berdoa, tetapi doa menjadi rutinitas. Kata-kata diucapkan, hati tidak sungguh mencari Tuhan. Ada juga yang merasa doa tidak penting, merasa cukup kuat, cukup pintar, cukup berhasil, sehingga tidak merasa membutuhkan Tuhan. Sikap ini tidak jauh berbeda dari orang-orang dan juga orang Farisi dalam Injil yang merasa sudah benar, tidak membutuhkan pertobatan, tidak melihat karya Allah di depan mata mereka. Kebutaan rohani juga muncul dalam era digital. Informasi di ujung jari, komunikasi instan, teknologi memudahkan hidup. Tapi di tengah cahaya layar, manusia bisa menjadi buta terhadap terang Tuhan. Mata selalu terbuka, tetapi hati tertutup. Kita melihat banyak informasi, tetapi tidak selalu melihat kehadiran Allah di balik informasi itu. Kita terhubung dengan banyak orang, tetapi seringkali kehilangan kedalaman relasi dengan Tuhan. Teolog Johann Baptist Metz mengingatkan, bahaya terbesar bukan ateisme, tetapi agama yang terlalu nyaman dan kehilangan kerinduan akan Allah. Kebutaan rohani muncul dari puas diri, bukan dosa besar. Saat manusia merasa sudah cukup, hati bisa tertutup. Masa prapaskah adalah waktu Tuhan membuka mata hati kita. Ia mengajak berhenti sejenak dari kesibukan, dari hiruk-pikuk dunia dan layar digital. Kisah orang buta mengingatkan satu kebenaran sederhana tetapi mendalam. Terang iman lahir dari kerendahan hati, mengakui bahwa kita masih membutuhkan Tuhan. Seringkali mereka yang pernah berjalan dalam kegelapanlah yang melihat terang Tuhan paling jelas. Iman sejati selalu dimulai dari satu pengakuan sederhana, Tuhan, aku masih membutuhkan Engkau.